Hai, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tami, kontributor cerita horor Oma Suung. Kali ini saya akan mengangkat kisah bapak saya dulu, sewaktu masih berdinas di Kesatuan Brimob di Semarang. Zaman dulu nomor itu masih marak ya, masih bebas diperjualbelikan. Sampai banyak orang nekat cari nomor itu sampai kuburan, sampai tempat-tempat serem, tempat wingit, pohon-pohon gede gitu, sampai gua-gua biar tembus nomornya nanti. Nah, bapak saya ini dulu itu terlilit hutang ceritanya di koperasi simpan pinjam di kantornya dulu. Polisi zaman dulu itu nggak sesejahtera sekarang ya. Dulu itu masih banyak berjuang, itu sekitar tahun 70-an. Pokoknya masih belum sejahtera, hidupnya belum terjamin lah. Makanya banyak anggotanya yang cari kerjaan sampingan sampai pada hutang sana sini zaman dulu ya, termasuk bapak saya. Nah, delalah itu ada temennya bapak saya juga yang punya kesulitan yang sama gitu. Mereka itu iseng-iseng lah mau cari nomor gitu, nomor yang tembus nanti malam tuh berapa gitu. Nah, diajaklah bapakku itu ke sebuah tempat di Semarang. Itu biasanya pada datang ke sana buat cari nomor. Nggak aku sebutin ya namanya. Pokoknya itu kayak tempat orang ke sana itu pasti cari nomor untuk ritual lah kayak gitu. Bersedialah bapakku diajak ke sana itu tanpa izin istrinya. Tahu-tahu diam-diam ke sana itu. Sampainya di sana kan ketemu sama juru kuncinya, ininya syaratnya apa aja mau masuk ke situ, terus nanti bawa apa, terus harus gimana, diterangin lah gitu. Cuma ada satu yang bikin ganjil bapak saya tuh agak mikir juga. Juru kuncinya tuh bilang gini, nanti kalau udah minta, kalau kalian sudah mendapatkan, kalian juga harus memberi. Intinya kalau meminta ya harus ngasih, harus ada timbal baliknya gitu. Nah, bapakku itu sempat kacau juga mikir ini minta apa gitu, jangan-jangan minta tumbal apa gimana gitu kan. Nah, lala akhirnya temennya bapakku kan bersedia, itu temennya bapakku, tapi kan bapakku belum mengiyakan juga, belum tahu nanti gimana gitu. Masih agak takut juga, jangan-jangan nanti malah mintanya minta tumbal orang gitu kan. Nah, waktu temennya bapakku itu masuk ke dalam, bapakku tuh dikasih tahu lagi sama kuncennya itu, ya kalau minta beri ngasihnya ya ini pak, kekasih hatinya gitu. Wah, sontak bapakku kan kaget waktu itu. Kalau kekasih hatinya antara anak sama istri ya mungkin ya. Nah, temennya bapakku nih udah lancar aja melakukan ritual, udah mungkin udah dapet ya di dalam, gak tahu prosesnya gimana, udah keluar lah. Giliran bapakku masuk ke dalam, ya tahu sendiri di dalam banyak dupa, bau wangi, tempatnya agak remang-remang gelap gitu kan. Suruh lepas baju, cuma pakai apa, kolor aja lah, pakai kayak kain gitu lah, kolor kain apa kolor kurang tahu ya. Nah, di sana itu semedi lah bapakku di sana katanya. Nah, di sana itu tahu ada cewek-cewek gitu, muka-muka oriental kayak orang Cina ya, orang kayak Tionghoa itu loh. Tahu-tahu tuh dateng ngeglipet gitu, ngelipetin bapakku gitu, kayak kayak berapa orang gitu. Nah, habis itu tuh tiba-tiba mereka tuh berubah jadi ular gede itu. Nah, ular gede itu melingkar gitu, melingkar gede banget itu. Di tengah lingkarannya itu kayak ada nomornya. Wah, bapakku udah ketakutan ya, antara mau diterusin apa enggak, kok kayak gini gitu kan. Ini kan sama aja musyrik, nggak tahu, kita orang awam bilangnya musyrik ya kayak gitu ya. Akhirnya nggak tahu bapakku itu kan bacain apa, itu apa nggak tahu. Di situ katanya kayak kepanasan, kayak kebakar gitu. Dulu memang bapakku tuh suka belajar ilmu, karena zaman
dulu itu polisi itu berjuang ya sampai tugas gede ke Aceh juga zaman DITII itu ya, jadi punya banyak pegangan. Nggak tahu bacain apa, kayak ada suara jerit-jerit gitu, kayak kebakar, kayak taka panas 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 gitu. Akhirnya bapakku keluar dari situ, nggak jadi dan istighfar lah, masih ingat anak istri ya. Setelah kejadian itu akhirnya pulanglah dengan tanda tanya yang besar banget ya, tapi temannya bapakku nih mukanya sumringah, kayak nggak ada beban gitu. Lihat bapakku tuh masih dengan perasaan takutnya gitu. Nah setelah itu kan pulanglah ke rumah masing-masing kan. Temannya bapakku tuh bener dapet tembus nomor uang, kalau mungkin sekarang hitungannya uang ratusan juta ya yang keluar ya, zaman dulu ya mungkin kalau sekarang ya senilai itulah. Tapi dengar-dengar akhirnya anaknya temennya bapakku yang kecil paling bungsu tiba-tiba meninggal, dikabarkan meninggal ya. Meninggalnya pun sakitnya nggak jelas, tiba-tiba itu. Akhirnya bapakku tuh gini, berarti dulu kalau saya mengiyakan ya itu ada yang diambil gitu. Wah akhirnya setelah kejadian itu ya udah, bapakku nggak berani lah urusan sama hal seperti itu, sampai dibawa ke usia tua. Memikirkannya itu sampai dibawa ke usia tua, jangan sampai nanti anak-anaknya juga seperti itu. Kalau zaman sekarang kan persaingan ekonomi yang tinggi nih, orang bisa ke arah sana juga sih ya, hampir mirip kayak pesugihan-pesugihan gitulah. Nah setelah itu kan buat pengalaman ya, nggak mau mikir ke sana lagi, takut nanti sampai ada apa-apa ke anak cucunya gitu. Sampai sini dulu aja ya ceritanya. Itu kisah bapakku dulu, sekelumit kisah bapakku dulu yang hampir-hampir ya terbawa sama hal seperti itu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you next.